Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita kali ini akan bermuzakarah mutun hikam al-ata'iyah, al-hikam al-ata'iyah, beberapa hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama asli beliau adalah Sayyid Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah Al-Ustadz Al-Imam Qutbul Arifin, Tarjamanul Wasilin, Mursyidus Salikin, Munqidhul Halikin, Mudhiru Syumusil Ma'arif, apalagi ini, Mubdi Asraril Lataif, Al-Wasil Ilallah, Tajuddin, dan juga beliau sebagai Mambau Asraril Wasilin, Abul Fadl Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain Ibnu Athaillah Al-Maliki Al-Iskandari Al-Qurafi beliau itu sufi hakikotannya, Asyadzili thariqatan, thariqahnya Syadzili, nasabnya Jazami. Kemudian beliau ini adalah mutakalliman, kana radhiyallahu anhu mutakalliman ala thariqati ahli tasawuf, wa idzan intaf'a bi khulqun katsir. Bahkan gurunya yaitu Abil Abbas Al-Mursi berkata, ilzam fawallahi la illazimta latakunanna muftiyan fil madhhabaini. Istiqomahlah kamu wahai Ibnu Athaillah, kata gurunya, maka demi Allah apabila kamu istiqomah maka kamu akan menjadi mufti di dua madhab. Jadi beliau ini banyak tulisannya, mu'allafahnya banyak. Al-Hikam Al-Athaiyah murni milik beliau ini, hikmah-hikmah ini milik beliau Asy-Syaikh Tajuddin Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, atau yang dikenal dengan Ibnu Athaillah Al-Iskandari Asyadzili Al-Maliki. Beliau wafat tahun 709 Hijriah. Sekarang kita langsung masuk pada hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama ya. Beliau wafat di Madrasah Al-Mansuriyah di Mesir yaitu pada tanggal 13 Jumadil Akhirah tahun 709 Hijriah. Dikuburkan di sana, di Safah Jabadil Muqtam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung al-babul awal. Min alamatil qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa madana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu, bab yang pertama, min alamatil i'timad 'alal amali, sebagian dari beberapa tanda-tanda bersandar ataupun berpegang teguh alal amal, atas amal. Ciri khasnya ialah nuqsanur raja'i, berkurangnya harapan, berkurangnya optimis, inda wujudiz zalali, ketika ditemukannya
kesalahan ataupun ketergelinciran. Jadi wannasu salasatun, manusia itu ada 3 macam ya. Ada yang mu'tamidun ala amalihi. Ada orang yang bersandar ataupun berpegang teguh atas amalnya, atas kreativitasnya. Wa muqifuhu at-taqsir, motivasinya adalah dia takut lalai, nggak mau lalai dia itu. Jadi harus punya kreativitas, harus punya aktivitas, harus punya kegiatan. Wa ghayatuhu at-tashmir, ujung-ujungnya ya ingin cepat menjadi manusia yang sempurna di dalam berkreativitas. Orang yang hanya bersandar pada amal, ketekunan di dalam beramal, berkreativitas, maqamuhu al-Islam, makomnya ya makom Islam. Kenapa? Lidawranihi ma'al amali raja'an aw khaufan. Karena nanti orientasinya disertai dengan amal kreativitas yang ia lakukan, itu ada kalanya dia mempunyai roja, harapan, ataupun khauf, kekhawatiran. Ada kalanya itu datang pada dirinya sifat optimis, atau kadangkala datang pesimis. Makanya dia serius beramal karena sandarannya pada amal itu. Sayang kalau nggak punya amal ini gimana? Anggapannya selalu begitu. Apakah salah itu? Benar, nggak ada salahnya, bagus, baik itu. Wa bisatuhu qaulu ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa alamatuhu ma dzukira fin nasih. Ciri khas orang yang bersandar berpegang teguh atas amal, atas kegiatan ataupun kreativitas, ialah yang disebutkan di hikmah yang pertama tadi, yaitu ketika ia melihat ternyata ada kesalahan dalam amal yang ia lakukan, maka muncullah dalam hatinya nuqsanur roja, optimisnya itu berkurang nanti ketika kreativitasnya ada kesalahan dalam langkah kreativitas yang ia lakukan. Nanti akan muncul perasaan nuqsanur roja, optimis yang berkurang, tidak begitu optimis. Inilah resikonya kalau orang hanya berpegang teguh pada amal, bersandar pada amal. Ada orang rajin sholat, dia mantap dengan sholat, kalau nggak sholat nggak enak. Maka ketika dalam pelaksanaan sholat tersebut terlihat ada kesalahan, ada kekurangan ataupun ketergelinciran, rukun fi'linya, rukun qaulinya, ada yang tertinggal, maka muncullah nanti di hatinya nuqsanur roja, optimisme yang berkurang. Aduh, gimana ini sholat saya kok kurang benar. Bagus ya, bagus orang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang mu'tamidun ala fadlillahi ta'ala. Ada orang yang tidak bersandar pada amal tapi bersandar pada anugerahnya Allah. Jadi dia hanya mantap pada anugerah-anugerah yang Allah berikan. Wa muqifuhu syuhudul minnah, motivasinya adalah ia selalu melihat segala yang ia peroleh itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Wa wayatuhu at-tabarri mil hauli wal quwwah, puncaknya adalah dia sudah terbebas dari pengaruh apapun, karena yang dirasakan daya kekuatan hanya datangnya dari Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan kekuatan fisiknya, kekuatan hartanya, kekuatan makhluk lah, kekuatan masiwallah, semua datang dari Allah. Anggapannya begitu keyakinannya, karena mu'tamid ala fadlillah. Wa maqamuhu al-iman, orang yang berpegang teguh, bersandar mantap atas anugerah Allah, makomnya adalah makom iman, bukan makom Islam, makom iman. Kalau makomnya orang yang berpegang teguh atas amal adalah makom Islam. Kalau berpegang teguh atas fadlillah adalah makom iman. Lidawranihi ma'al qudrah fi iqbalihi wa idbarih, karena orientasinya disertai dengan kekuasaan Allah, dia selalu enak menghadap kepada Allah dan tidak enak bila berpaling dari Allah.
Bagus ya, bagus orang seperti ini. Ada dalilnya, ada. Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dalam surah An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa yang telah menimpa pada kalian dari nikmat maka itu datangnya dari Allah. Maka ketika mara bahaya, summa idza massakumud durru, ketika mara bahaya menyentuh kalian, maka fa ilaihi taj'arun, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa alamatuhu arruju ila maulahu fi sarra bil hamdi wa syukri. Ciri khas orang yang bersandar berpegang teguh atas anugerah Allah adalah dia selalu mengembalikan segala hal hanya kepada Allah. Baik fi sarra, misalnya ketika dia dalam keadaan senang, bahagia, maka dia selalu kembali pada Allah, bilhamdi wa syukri, selalu bersyukur, memuji-muji Allah. Begitu juga wa fil dharra, ketika ia dalam keadaan melarat misalnya, kesulitan, maka dia tetap rujuknya kepada maulahu bidharil faqa wal faqr. Saya ini miskin, saya ini butuh pada Allah, saya ini lemah, saya ini fakir, butuh pada Allah. Nah, itu orang yang bersandar, berpegang teguh atas fadlillahi ta'ala, mantap atas anugerah Allah. Ada orang mu'tamidun ala sabiqil kismah madhil hikam. Ada orang dia tidak bersandar, tidak mantap, tidak berpegang teguh pada amal dan anugerah Allah, tapi dia mantapnya langsung pada Allah. Mantapnya langsung pada Allah. Wa muqifuhu syuhudut tasrif. Motivasinya adalah jadi tidak mantap pada anugerah Allah, tidak mantap pada kreativitas amal, tapi langsung pada Allah. Karena amal pun juga datangnya dari Allah. Saya bisa sholat karena saya dapat hidayah ataupun taufik dari Allah. Wah, ini dunia ini apa ya? Segala sesuatu yang saya terima, yang saya alami, semua datangnya dari Allah. Mantapnya langsung pada Allah. Syuhudut tasrif wa ghayatuhu al-fana fit tauhid. Ujungnya dia fana di dalam tauhid. Semuanya datang dari Allah. Yang enak, yang enggak enak, kebahagiaan, kesedihan, sehat, sakit, dia sudah fana dalam tauhid. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam risalahnya, Risalah Al-Qushairiyah, berisyarah apa itu fana. Ila suqutil awsafil madhmumah. Fana itu adalah gugurnya beberapa sifat yang tercela. Wa syaru bil baqa ila qiyamil awsaf al mahmuda bihi. Baqa adalah tegaknya beberapa sifat yang terpuji. Wa'lam anna alladhi yattasifu bil abdu af'al wa akhlaq wa ahwal. Seorang hamba itu tidak lepas dari af'al, akhlak dan ahwal. Af'al kreativitas anggota zahir, anggota fisik. Akhlak budi pekerti, ahwal tingkah laku hati. Faman taraka madmuma af'alihi bilisani syari'ah yuqalu annahu faniyun an syahwatihi. Orang yang meninggalkan perbuatan tercela dengan lisan syariah, maka dia dikategorikan fana dari syahwatnya, jadi meninggalkan syahwatnya. Faidha fana an syahwatihi baqiya biniyatihi wa ikhlasihi. Ketika dia fana, menjauhkan dirinya dari syahwat, dengan maka dia menjadi ikhlas, baqa, menetap dengan niatnya dan keikhlasannya fi ubudiyatihi, di dalam sisanya dia menjadi orang yang baik niatnya lah, ikhlas fi ubudiyati, dalam ibadahnya. Wa man zahada fi dunya bi qalbihi yuqalu faniyu an rubatihi. Siapa yang zuhud di dalam urusan dunia dengan hatinya, maka dia dikategorikan fana, terjauh dirinya dari mencintai dunia. Fa idza faniya an rubatihi fiha baqiya bi sidqi nabatihi. Kalau sudah fana dari cinta dunia, maka dia betul-betul kembali kepada Allah. Wa man alaja akhlaqahu fanafiya an qalbihi al hasad. Ketika dia mengobati budi pekertinya, dibuat baiklah, maka hatinya terjauh dari sifat hasad, dengki, hiqd, bukhl, pelit, syuh, ghadab, kibr, mudah emosional, sombong. Jadi bersih hatinya itu dari sifat-sifat hati yang buruk. Pokok dia faniun an su'il khuluq, terbebas dari
budi pekerti yang tidak baik. Jadi orang yang sudah seperti ini iktimadnya hanya atas Allah. Wa maqamu al-ihsan, makamnya adalah makam ihsan. Lima syahida bihi halatan minal musyahadah wal iyan. Karena dia tidak hanya bersyahadah tapi bermusyahadah, mata hatinya hidup. Ia melihat Allah dan kuasa Allah itu dengan mata hatinya, tidak hanya dengan perangkat zahirnya. Wa bisatu qaulu ta'ala qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Ini ada dalilnya ini, yaitu surah Al-An'am 91. Katakanlah Muhammad, Allahu Allah, tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, biarkan itu mereka bermain-main di dalam jurang ataupun telaga mereka. Ciri khas orang yang bersandarnya hanya pada Allah, wa alamatu al-istislam wa sukut tahta jaryanil ahkam. Dia selalu pasrah dan diam di bawah berjalannya hukum-hukum Allah. Jadi fala yazidu raja'uhu li'illatin, ketika tertimpa illah, penyakit ataupun resiko apapun, rojaknya tidak bertambah, biasa-biasa aja. Wala yanqusu li sababin, ataupun ketika dia menghadapi sebab-sebab, rojaknya, optimisnya tidak berkurang. Jadi falau wuzina la ta'adala fi kulli halin min ahwali. Jadi optimisnya itu, rojaknya tidak bertambah karena illah, tidak berkurang karena sebab, biasa-biasa aja. Dia tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, keadaan apapun di dunia ini. Tetap rojaknya itu hanya pada Allah, hanya bisa dipengaruhi oleh Allah, kuasa Allah, kehebatan Allah, tidak dengan ma'asyiwallah. Bal huwa daimul bishr, selalu bahagia, mutawasilul ahzan. Jadi langgeng bahagia meskipun bersambung dengan kesedihan. Ya namanya hidup dunia lah, tetap aja bahagia, tenang. Kama jaa fi sifati nabiyina alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam sifat nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Wa qad qala ba'dul muhaqqiqin radhiyallahu anhum, dan sungguh telah berkata sebagian dari beberapa ulama yang menahqiqkan ilmunya, man balagha ila haqiqatil Islam, barang siapa yang sudah sampai pada hakikat Islam, lam yaqdar ayyaftara'il amal, dia tidak akan kuasa tenang di saat meninggalkan amalnya. Atau ini bisa dibaca ayyaftari, dia tidak kuasa memalsukan dari amalnya. Atau kalau fataroh ayyaftar ail amali, dia tidak kuasa tenang di saat meninggalkan amalnya. Jadi an ini bermakna tabaid. Jadi ketika amalnya lalai, dia tidak tenang. Kalau amalnya sempurna, baru tenang. Ini orang yang makomnya makom Islam, karena iktimadnya atas amal. Wa man balagha ila haqiqatil iman, dan siapa yang sudah sampai pada hakikat iman, lam yaqdar ayyaltafita ilal amal, maka ia tidak kuasa menoleh terhadap amalnya. Jadi kalau makom iman itu, dia tidak begitu membangga-banggakan amalnya, karena makomnya iman. Wa man balagha ila haqiqatil ihsan, dan siapa yang sampai pada hakikat ihsan, wa man balagha ila haqiqatil ihsan, sampai pada hakikat ihsan, lam yaqdar ayyaltafita ila ahadin siwallahi ta'ala, dia tidak kuasa menoleh terhadap salah satu makhluk selain Allah, karena tidak terpengaruh oleh selain Allah, hanya terpengaruh oleh Allah, bisa dipengaruhi oleh Allah, bukan dipengaruhi oleh ma'asyiwallah, karena makomnya ihsan. Intaha. Wa innama kana al-amru ala ma dzukira li'anna al-i'timad ala syai' fi husuli qasdihi yujibu istish'ara fawatihi liwujudi diddihi wa yujibu al-hirsu alaihi itibaran bi qasdihi. Wa min madhahiri dzalika ma dzakarahu fi tajrid wal asbab. Ya, kita nanti akan ngaji hikmah yang kedua, yaitu tentang makom tajrid dan makom asbab. Semoga menjadi tambahan hikmah yang membukakan mata hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.